Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Pada video kali ini, Style Catur akan membagikan 10 top jebakan catur dari pemain bidak hitam yang sangat menarik dan pastinya mudah untuk dipraktekkan jika kawan-kawan bermain dalam posisi sebagai pemain hitam. Jadi baiklah, yuk kita mulai saja dengan jebakan yang pertama. Jebakan yang pertama ini dinamakan Siberian Trap atau jebakan Siberia. Pada kasus ini, jika putih masuk dalam perangkap pemain hitam, maka akan mat dalam waktu yang relatif singkat. Jebakan Siberia ini adalah sebuah jebakan untuk menghadapi pembukaan Smith-Morra Gambit dari pemain putih. Jebakan jenis Siberian Trap ini adalah jebakan yang paling banyak memakan korban. Putih mengawali langkah dengan pion E, pembukaan pion raja. Maka kita balas saja dengan pion ke C5, pembukaan Sicilian Defense. Jika putih menghadapi pemain Sicilian Defense ini dengan pion ke D4 untuk menuju ke pembukaan Smith-Morra Gambit, lalu makan saja pion ini dengan pion C, pukul pion D4. Dan jika putih meneruskan rencananya dengan pembukaan Smith-Morra Gambit, pion ke C3, kembali menawarkan pertukaran pion. Maka mari kita terima saja gambit ini dengan pion D, pukul pion C3. Smith-Morra Gambit diterima. Langkah yang paling umum dan terbaik, putih membalas memukul pion ini dengan kuda pukul pion C3. Maka selanjutnya, langkahkan saja kuda ke C6. Kuda ke F3, dan lihat, sepasang kuda ini begitu kuat mengontrol petak sentral permainan. Petak sentral yang bebas dari penjagaan putih hanyalah pada petak C5. Maka majukan saja pion ke E6, mengontrol petak F5 dan petak D5, sekaligus membuka akses menteri dan gajah untuk bermanuver ke depan. Gajah ke C4, membuka akses untuk raja melakukan rokade, juga untuk menambah penjagaan pada petak D5 jika pion ke D5 mengadu pion. Maka hitam bisa meneruskan dengan menteri ke C7, seakan-akan ini adalah serangan tersembunyi pada gajah di C4 setelah kuda berpindah. Tapi ini adalah tipuan untuk mengecoh lawan, karena sebenarnya menteri ke C7 ini mengincar pion H2. Dan jika benar putih melakukan rokade, maka langkahkan saja kuda ke F6. Persiapan untuk kuda bermanuver selanjutnya ke petak G4. Dan apabila menteri ke E2 menambah perlindungan untuk pion E4, juga mengantisipasi serangan menteri pada gajah di C4 jika kuda berpindah. Maka silakan kawan-kawan melangkahkan kuda ke G4, menyerang pion H2 2 kali. Jika pemain putih belum menyadari serangan ini dan melihat pion H2 ini masih aman-aman saja karena sedang dijaga oleh kuda di F3. Dan di sini, jika putih mengusir kuda dengan pion ke H3, maka silakan kawan-kawan langkahkan kuda ke D4, mengancam menteri dan mengadu kuda. Dan di posisi ini, putih berada dalam dilema yang besar. Di sini ada beberapa pilihan langkah dari pemain putih. Pertama, jika kuda pukul kuda D4, maka jelas menteri ke H2, skakmat. Langkah ini bukan pilihan langkah terbaik untuk putih. Atau jika di sini menteri diselamatkan, semisal menteri ke D1 atau ke D2 atau menteri ke D3 atau ke E1, sebenarnya semua sama saja. Semisal di sini menteri ke D3 sekaligus melindungi gajah dan melindungi kuda. Namun semuanya sama saja, karena kuda akan tetap memukul kuda F3, skak. Dan di sini, jika menteri memukul kuda F3, atau pion memukul kuda F3, atau raja menghindar ke H1, hasilnya akan sama saja.
karena menteri tetap akan ke H2, skakmat. Langkah ini juga bukan pilihan yang terbaik untuk pemain putih. Pilihan terbaik setelah kuda ke D4 ini mengancam menteri adalah putih harus merelakan menterinya dipukul oleh kuda. Namun walaupun begitu, putih pastinya sudah akan sangat kewalahan di posisi seperti ini. Kita lihat, semisal di sini putih merelakan menterinya dengan pion H pukul kuda G4. Maka kuda akan mengambil menteri, skak, dan putih membalas dengan gajah pukul kuda E2. Di posisi ini, hitam sudah sangat unggul materi dan besar peluang memenangkan partai ini. Kita lanjut pada jebakan yang kedua. Jebakan yang kedua ini dinamakan Pajarois Trap. Nama jebakan ini diambil dari pembukaan Budapest Defense dengan variasi Pajarois. Pemain hitam mengorbankan dua bidak di awal permainan. Pajaroid Trap ini digunakan untuk menghadapi pembukaan pion ratu atau pion menteri. Pion ke D4, pembukaan pion menteri. Maka kuda ke F6, Indian game. Pion ke C4, pion ke E5, mengorbankan pion. Pembukaan ini dinamakan Budapest Defense. Dan jika putih pion D pukul pion E5, lanjut mengancam kuda, maka langkahkan saja kuda ke E4, menghindari serangan pion di E5. Dan inilah yang dinamakan dengan Pajarois variation. Putih kemudian melanjutkan dengan kuda ke F3, melindungi pion E5. Lalu kita bisa melanjutkan dengan pion ke D6, mengadu pion. Jika putih menerima peraduan dengan pion E pukul pion D6, maka kita balas saja dengan gajah pukul pion D6, menyerang pion sayap dari pemain putih. Dan jika putih melanjutkan dengan pion ke G3, maka di sini kawan-kawan bisa melanjutkan dengan kuda pukul pion F2, pengorbanan kuda. Kuda ini juga sedang menggarpu menteri dan benteng. Jadi raja pukul kuda F2. Lalu kita bisa melanjutkan dengan gajah pukul pion G3, skak, pengorbanan gajah. Di sini raja tidak bisa kembali lagi ke E1 untuk melindungi menteri. Sementara sekarang menteri sedang diserang oleh menteri hitam. Jadi pion H memukul gajah G3. Lalu kita bisa melanjutkan dengan menteri pukul menteri. Dan putih kehilangan menterinya. Dan pastinya hitam sangat diunggulkan ya kawan-kawan. Kita lanjut pada jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga ini dinamakan Blackpool Ceiling Trap. Jebakan ini digunakan untuk menghadapi pembukaan Italian game dari pemain putih dengan ceiling costing gambit. Dimulai dengan pion ke E4, pembukaan pion raja. Dibalas pion ke E5, lalu kuda ke F3 mengancam pion E5. Kuda ke C6 melindungi pion E5. Dan putih memainkan pembukaan Italian game dengan gajah ke C4. Di posisi ini, silakan kawan-kawan melanjutkan dengan kuda ke D4, mengadu kuda. Langkah ini dinamakan ceiling costing gambit. Di sini, pion E5 ini sengaja dikorbankan dan sengaja ditinggalkan oleh kuda. Tapi tenang saja kawan-kawan, disinilah jebakan yang akan kita perlihatkan. Jika putih sangat bernafsu, karena melihat pion ini gratis, dengan kuda memukul pion E5, dan ke depan bisa memberi serangan garpuan pada menteri dan benteng, setelah kuda memukul pion F7. Maka kawan-kawan langkahkan saja menteri ke G5, mengancam kuda, dan saat yang sama, mengincar pion di G2. Di sini jika putih belum sadar jebakan ini, dengan kuda tetap memukul pion F7, menggarpu menteri dan benteng. Maka kita biarkan saja kuda ini memakam benteng. Kawan-kawan bisa memukul pion G2 dengan menteri pukul pion G2, juga mengancam benteng. Karena di sini, menteri sedang mengancam benteng, dan akan langsung skakmat setelah menteri memukul benteng, maka putih menunda memukul benteng di HD8. Benteng ke F1, menghindari serangan menteri.
Di sini kita bisa melanjutkan dengan menteri pukul pion E4, skak. Di posisi seperti ini, raja hanya bisa dilindungi oleh gajah atau menteri. Jika gajah mundur ke E2, menutup skak, maka akan langsung skakmat dengan kuda ke F3. Jadi langkah satu-satu yang bisa menyelamatkan raja adalah menteri ke E2 menutup skak, mengorbankan menterinya dipukul oleh kuda. Maka kita bisa mendapatkan menteri ini dengan kuda memukul menteri E2. Selanjutnya gajah memukul kuda E2. Dan kita bisa melanjutkan dengan raja memukul kuda F7. Tentunya di posisi ini, hitam sangat diunggulkan dan dipastikan dengan mudah memenangkan pertandingan. Kita lanjut di jebakan berikutnya. Jebakan keempat ini dinamakan jebakan laser gambit. Jebakan ini berawal dari pembukaan pion menteri dari pemain putih, dan hitam membalas dengan pembukaan Indian game. Selanjutnya setelah kuda ke D2, maka pion ke E5, dan inilah yang dinamakan pembukaan laser gambit. Permainan dimulai dengan pion ke D4, pembukaan pion menteri. Kuda ke F6, Indian game. Lalu kuda ke D2. Selanjutnya kita melancarkan serangan dengan pion ke E5, laser gambit. Jika putih menerima gambit, dengan pion D memukul pion E5, maka silakan langkahkan kuda ke G4. Dan jika putih mendorong pion ke H3, mengancam kuda, maka kuda di sini tidak perlu memakan pion E5 yang gratis. Tetapi kuda ke E3 mengancam menteri. Menteri di sini terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri. Satu-satunya jalan yang dapat menolong menteri adalah pion F memukul kuda E3. Namun ini adalah langkah yang sangat keliru, karena menteri ke H4 skak. Raja tidak bisa bergerak. Satu-satunya jalan adalah pion ke G3 menutup skak. Maka kita lanjutkan dengan menteri memukul pion G3, skakmat. Kita mundur sedikit. Kita lihat setelah kuda ke E3, langkah terbaiknya adalah kuda ke F3, merelakan kuda memukul menteri. Terlihat di sini, hitam bisa mengobrak-abrik pertahanan putih hanya dengan menggunakan satu kuda. Dan pastinya, hitam betul-betul sangat diunggulkan dalam permainan ini. Kita lanjut pada jebakan selanjutnya. Di jebakan kelima ini, dinamakan jebakan Lasker Trap. Diambil dari nama seorang Grandmaster juara catur dunia, Emanuel Lasker. Jebakan catur Lasker Trap ini, bagian terbaiknya adalah bidak hitam yang dipromosikan menjadi kuda dan langsung mengancam skak. Di sini hitam memainkan gambit balasan, yaitu Albin counter gambit, untuk menghadapi pembukaan gambit menteri dari pemain putih yang ditolak. Yang selanjutnya, hitam akan memasuki pembukaan Lasker Trap. Permainan dimulai dengan pion ke D4, pembukaan pion menteri. Dibalas pion ke D5, dan di sini putih melanjutkan dengan pion ke C4, Queen Gambit. Di sini hitam melanjutkan dengan pion ke E5, menolak gambit, lanjut melakukan serangan balasan dengan Albin counter gambit. Langkah logis dari pemain putih, pion D, mengambil pion E5. Maka kita bisa melanjutkan dengan pion maju ke D4. Sekilas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari langkah ini. Namun jika putih melanjutkan dengan pion ke E3, mengadu pion untuk menekan pion D4 ini. Di sini putih berharap pion pukul pion, maka menteri pukul menteri. Raja pukul menteri, dan hitam sudah tidak dapat kesempatan untuk melakukan rokade. Di posisi seperti ini, maka kita balas saja dengan langkah gajah ke B4, skak. Gajah ke D2, menutup skak. Maka kita teruskan dengan pion D, mengambil pion E3. Di sini menteri sudah tidak dapat memukul menteri, karena terlindungi oleh gajah di D2 tadi. Dan langkah ini dinamakan Lasker Trap. Di sini, jika putih melihat gajah gratis, dengan gajah memukul gajah B4,
Maka selamat, jebakan ini sudah bisa dipraktekkan. Kita lanjutkan saja dengan pion E memukul pion F2, skak. Raja putih memiliki dua pilihan, memukul pion F2 ini atau raja menghindar ke E2. Jika raja memukul pion F2, maka menteri pukul menteri, dan pastinya hitam sangat diunggulkan. Besar kemungkinan raja akan menghindar ke E2, tetap melindungi menteri. Maka kita bisa melanjutkan dengan pion memukul kuda G1. Di sini kita jangan mempromosikan pion ini sebagai menteri. Jadi pion ini dipromosikan menjadi kuda, langsung melakukan skak. Di sini pemain putih memiliki dua langkah yang logis. Benteng memukul kuda atau raja kembali ke E1 untuk tetap menjaga menterinya. Jika benteng memukul kuda, maka gajah ke G4, skak. Raja ke F2, dan dipastikan menteri sudah benar-benar akan hilang dengan menteri memukul menteri. Jadi di sini setelah pion promosi menjadi kuda, besar kemungkinan raja putih menghindar kembali ke E1 sambil tetap menjaga menteri. Maka kita gerakan saja menteri ke H4, skak. Raja hanya bisa melangkah ke D2, sebab jika raja ke E2, maka gajah akan kembali ke G4 dan menteri akan kembali tumbang. Atau di sini, putih menutup dengan pion GG3, maka menteri E4, skak, dan benteng yang akan hilang. Jadi kita kembali, setelah raja menghindar ke D2, lalu langkahkan saja kuda ke C6, mengancam gajah di B4. Besar kemungkinan gajah akan kembali ke C3, sekaligus melindungi pion di E5. Maka kita bisa melanjutkan dengan gajah ke G4, mengancam menteri. Langkah terbaik di sini, menteri ke E1, mengadu menteri. Dan silakan hitam melanjutkan dengan rokade panjang, skak. Gajah ke D3, menutup skak. Lalu menteri ke G5, kembali melakukan skak. Raja menghindar ke C2, maka pukul saja gajah di D3 dengan benteng memukul gajah. Jika putih membalas dengan raja memukul benteng D3, maka gajah ke F5, skak. Di sini raja sudah tidak bisa bergerak, dan terpaksalah menteri ke E4 menutup skak. Lalu kawan-kawan bisa memakan menteri ini dengan gajah memukul menteri E4, skak. Langkah paksa, raja memukul gajah E4. Lalu kita bisa melanjutkan dengan menteri memukul pion G2, skak. Dan benteng di sini akan kembali menjadi korban setelah raja berpindah ke D3, menteri memukul benteng H1. Tentunya di sini, hitam sangat diunggulkan. Jadi demikianlah jebakan catur dari pemain hitam. Sampai jumpa pada part 2 selanjutnya.